Puji Tuhan, hari ini kita berjumpa lagi di Sekolah Minggu Online. Kak Nona berharap adik-adik semua sudah siap untuk beribadah ya. Ayo semuanya tunjukkan sikap yang baik dan sopan selama beribadah. Mari adik-adik kita sama-sama mau memuji Tuhan, kita akan menyanyi pujian KASIH dilanjutkan dengan pujian Biarpun Gunung-Gunung Beranjak. Semuanya bangkit berdiri, kita menyanyi pakai gerakan ya. Seperti kasih Yesus. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang, demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang, demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Silakan duduk kembali adik-adik. Nah, kita sudah menyanyi memuji Tuhan. Sekarang saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kesempatan hari ini kami akan beribadah, memuji memuliakan nama Tuhan. Terlebih saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami agar ketika firman Tuhan disampaikan, kami bisa mengerti dan kami akan melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Tuhan menolong Kanona supaya juga dapat bercerita dengan baik. Ampuni dosa dan salah kami Tuhan, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, pernahkah adik-adik merasa kesepian? Misalnya ketika tidak ada yang peduli dengan adik-adik, atau ketika adik-adik tidak punya teman. Bagaimana rasanya? Tentunya kita akan merasa sedih, kita akan merasa kesepian kan? Nah adik-adik, itulah yang dirasakan oleh Matius adik-adik. Namun ketika Matius bertemu dengan Yesus, semuanya berubah. Wah, kenapa ya? Siapa itu Matius dan apa yang Yesus lakukan padanya? Mau tahu ceritanya? Begini adik-adik ceritanya. Ceritanya diambil dari Alkitab, dari Matius 9 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-13 ya adik-adik. Nah adik-adik, ketika Romawi berhasil menaklukkan Yudea, maka bangsa Romawi lah yang memerintah atas Yudea. Nah, orang Romawi ini adik-adik menuntut agar semua orang Yahudi harus membayar pajak adik-adik. Nah, hal ini membuat orang Yahudi tidak menyukai orang-orang Romawi. Sehingga banyak yang mencoba untuk memikirkan cara bagaimana ya untuk menghindari pembayaran pajak kepada orang-orang Romawi. Akhirnya adik-adik, bangsa Romawi mempekerjakan orang Yahudi untuk membantu mengumpulkan pajak. Dan Matius adalah salah satu orang Yahudi yang mendapat pekerjaan sebagai tukang pajak atau pemungut cukai. Nah adik-adik, Matius ini dalam kitab Lukas atau kitab yang lain seperti kitab Markus bukan disebut Matius tetapi disebut Lewi ya. Jadi kalau adik-adik baca ada Matius pemungut cukai atau Lewi pemungut cukai, itu adalah orang yang sama. Nah, karena lanjutkan ceritanya. Apa itu tugas pemungut cukai? Tugasnya adalah memastikan bahwa orang-orang sebangsanya, yaitu orang Yahudi, harus membayar pajak. Nah, karena pekerjaannya sebagai pemungut pajak atau pemungut cukai ini, maka banyak teman-teman dari Matius ini menjadi marah kepadanya, sehingga mereka tidak mau lagi berteman dengan Matius. Matius ini dijauhi oleh teman-temannya adik-adik. Kenapa? Karena itu tadi, karena teman-temannya berpikir bahwa Matius ini sudah bersekongkol, sudah bekerja sama dengan orang-orang Romawi. Padahal Matius ini kan orang Yahudi adik-adik. Nah adik-adik, Matius ini juga dianggap sebagai penipu dan pembohong. Karena pada saat itu orang-orang berpikir bahwa pemungut pajak akan membebankan biaya yang lebih tinggi dari yang seharusnya. Dan nanti uang yang lebih itu akan mereka kumpulkan untuk masuk ke kantong mereka, menjadi milik mereka sendiri. Jadi kebanyakan pemungut pajak membebankan biaya yang lebih besar dari yang seharusnya. Inilah yang membuat orang-orang saat itu tidak menyukai yang namanya si pemungut cukai. Nah adik-adik, suatu hari ketika Matius sedang bekerja, dia mendengar ada orang-orang di sekelilingnya berbicara tentang seorang yang bernama Yesus. Nah, sementara orang-orang itu menunggu untuk mau membayar pajak, sementara mereka antri adik-adik, pada saat itu mereka berbincang dan Matius mendengarkan pembicaraan mereka. Itulah caranya Matius ini mulai mengetahui bahwa saat itu Yesus sedang ada di kota. Yesus yang diceritakan oleh orang-orang itu adalah tentang Yesus yang luar biasa. Yesus yang dapat menyembuhkan orang yang tidak bisa berjalan atau melihat.
Dan orang-orang juga berkata bahwa Yesus dapat mengampuni dosa adik-adik. Nah, mendengar itu Matius bertanya-tanya dalam hatinya. Dia tahu bahwa dia ini telah melakukan hal yang salah sebagai pemungut cukai. Tetapi bisakah Yesus mengampuni dosa-dosanya? Apakah Yesus mau berbicara dengannya? Atau Yesus juga menjauhi dia seperti teman-temannya yang menjauhinya karena dia adalah seorang pemungut cukai. Tetapi adik-adik, di luar dugaan, sesuatu yang luar biasa terjadi, yaitu Yesus datang menghampiri Matius adik-adik. Dan Yesus berkata kepada Matius, "Ikutlah aku." Wah! Mendengar ajakan dari Yesus, Matius tidak ragu-ragu. Dia langsung bangun. Dia ambil barang-barang dia, surat-surat pajak itu dia serahkan ke teman-teman pemungut pajak yang lain. Karena apa? Dia tidak lagi mau bekerja sebagai pemungut cukai, tapi sekarang dia mau ikut Yesus. Dia ikut ajakan Yesus untuk mengikut Yesus. Nah, adik-adik, Matius memutuskan untuk mengikuti Yesus dan menjadi salah satu murid Yesus. Nah, karena Matius ini juga ingin orang lain tahu bahwa dia ini sekarang sudah menjadi murid Yesus, maka dia mengadakan pesta yang besar untuk semua teman-temannya. Dia juga ingin teman-temannya bertemu dengan Yesus. Pada saat mereka mengadakan pesta atau makan bersama itu, ada para ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Mereka datang untuk melihat apa yang terjadi. Wah, waktu mereka melihat Yesus makan bersama para pemungut cukai, mereka orang-orang Farisi ini, ahli-ahli Taurat ini berkata kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan dengan pemungut pajak dan orang berdosa?" Nah, adik-adik, ternyata saat itu Yesus mendengar perkataan mereka dan Yesus berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa, supaya mereka bertobat." Nah, adik-adik, jawaban Yesus ini memberikan harapan bagi banyak orang. Karena apa? Karena tidak seorang pun yang boleh ditinggalkan dari keluarga Allah. Semua orang dipersilahkan untuk bergabung menjadi keluarga Allah. Bagaimana dengan adik-adik? Sudahkah adik-adik bergabung dengan keluarga Allah? Nah, dari cerita hari ini kita belajar bahwa Tuhan Yesus mengundang kita semua untuk datang dan percaya kepadanya. Walaupun kita seringkali menyakiti hati Tuhan, tapi Tuhan tetap mengasihi kita dan Tuhan mau supaya kita bertobat. Nah, adik-adik, demikian cerita kita hari ini, dan ayat hafalan minggu ini diambil dari Lukas pasal 5 ayat 32. "Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat." Sekali lagi ya, ayat hafalan kita dari Lukas 5 ayat yang ke-32. "Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat." Nah, adik-adik, ayat hafalan ini jangan lupa dihafal ya. Dan setelah ini kita akan meresponi tanda syukur kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Bagi adik-adik yang mau memberikan persembahan, dapat membawanya ke gereja Agape dan dimasukkan ke kotak persembahan sekolah minggu, atau dapat juga ditransfer melalui nomor rekening sekolah minggu yang tertera pada layar adik-adik sekalian. Baik adik-adik, mari kita mengakhiri ibadah kita hari ini, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk hari ini kami boleh belajar firman Tuhan. Kami belajar dari Matius yang mengambil keputusan untuk meninggalkan pekerjaannya, untuk meninggalkan masa lalunya dan mengikuti Yesus. Kami juga mau seperti Matius yang senantiasa datang menerima undangan dari Tuhan untuk mengikuti Yesus. Kami mohon ampun jikalau dalam kehidupan kami banyak dosa yang kami perbuat dan menyakiti hati Tuhan.
Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah mengingatkan kami hari ini. Dan kiranya Tuhan Yesus senantiasa menyertai kami dalam kehidupan kami setiap hari. Ini doa kami, ini syukur kami, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Demikian sekolah minggu online kita hari ini ya adik-adik. Semuanya tetap semangat dan setia beribadah kepada Tuhan karena Tuhan Yesus sangat mengasihi adik-adik semua. Shalom, sampai jumpa.